kepada adik-adik berkaitan dengan pengambilan keputusan karir. Tapi sebelum itu, adik-adik sudah siap untuk mengikuti layanan hari ini? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Sebelum absen, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman, mari kasih nama kita dan lagi sama berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Berdoa bersama dalam Bapa, dalam Bapa dan Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih adik. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Amelia, Ada Ibu. Filomena, Hadir Ibu. Yantisana, Hadir Ibu. Veronica, Hadir Ibu. Lydia, Hadir Ibu. Francisca Glala, Hadir Ibu. Ignacia, Hadir Ibu. Rosalia. Hadir Ibu. Oke, baik, semua hari ini hadir ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Jadi adik-adik hari ini Ibu akan memberikan layanan berkaitan dengan pengambilan keputusan karir. Oke, baik adik-adik. Jadi tema kita hari ini yaitu pengambilan keputusan karir. Siapa yang tahu pengertian dari pengambilan keputusan karir? Saya Ibu. Oke, silakan Kak. Proses pemikiran individu. Oke, baik. Mungkin ada pendapat lagi dari teman-teman? Oke, baik. Ini meluruskan dari Kak Paula tadi. Jadi pengambilan keputusan karir itu yang dimana keterampilan yang paling penting yang dimiliki oleh seseorang maupun siapa saja. Jadi pengambilan keputusan karir ini adik-adik sangat penting karena ini akan membantu adik-adik maupun kita semua untuk mengembangkan karir yang kita inginkan. Jadi dalam pengambilan keputusan karir ada tujuannya. Jadi apa tujuannya Ibu? Jadi tujuan pengambilan keputusan karir yaitu dimana mencapai kepuasan. Jadi adik-adik ketika adik-adik sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat maupun minat yang adik miliki, yaitu jadi adik-adik bisa mendapatkan kepuasan pribadi baik dalam pekerjaan maupun ketika adik-adik nanti dalam proses perkuliahan. Ketika di dalam perkuliahan adik-adik memilih jurusan maupun universitas yang sesuai dengan keinginan adik-adik, pasti adik-adik merasa nyaman maupun merasa puas dengan situasi yang adik-adik tempat dinanti. Jadi ada juga manfaat pengambilan keputusan karir. Jadi ada beberapa manfaat dalam pengambilan keputusan karir. Yang pertama yaitu menentukan pilihan karir yang sesuai dengan potensi diri. Jadi penting sekali adik-adik harus mengenali potensi yang ada dalam diri adik-adik, baik itu kemampuan maupun skill yang ada dalam diri adik-adik agar bisa membantu adik-adik untuk menentukan karir yang adik-adik inginkan untuk kedepannya. Yang berikut itu sebagai dasar dalam memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi. Seperti yang dijelaskan tadi, yang dimana pengambilan keputusan karir ini juga sangat membantu adik-adik untuk mengambil keputusan ketika adik-adik mau memasuki perkuliahan. Jadi kan sekarang adik-adik sudah kelas 3 SMA atau sebentar lagi adik-adik akan ada yang mau pergi berkuliah maupun bekerja. Jadi ini adalah salah satu keterampilan yang harus adik-adik miliki, yaitu harus mampu mengambil keputusan yang baik. Yang berikut yaitu memutuskan pengembangan diri. Jadi pengambilan keputusan karir mendorong siswa untuk mengembangkan diri secara holistik. Jadi pengembangan diri ini adik-adik tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai dan sikap yang diperlukan untuk sukses dalam karir adik-adik.
identifikasi. Jadi tahap ini adalah tahap pertama yang adik-adik lakukan ketika mengambil keputusan. Adik-adik harus memahami situasi dan kebutuhan maupun mengidentifikasi tujuan karir adik-adik itu apa, maupun tujuan kedepannya adik-adik itu harus ambil sesuai dengan keinginan. Dan adik-adik juga harus yang paling utama itu di mana adik-adik harus bisa mengenali bakat maupun minat maupun kemampuan yang ada di dalam diri adik-adik agar perkembangan karir yang adik-adik inginkan nanti berjalan dengan lancar. Oke, baik. Langkah yang kedua itu adik-adik penetapan parameter. Jadi penetapan parameter ini yang dimana setelah mencari tahu atau mengidentifikasi kebutuhan adik-adik tadi, jadi langkah yang kedua itu di mana adik-adik harus mencari informasi yang relevan. Yang berikut yaitu alternatif. Jadi alternatif ini langkah yang ketiga yang dimana mencari berbagai alternatif pilihan karir yang sesuai dengan kriteria adik-adik. Jadi adik-adik harus mencari pekerjaan maupun perusahaan atau jalur pendidikan yang akan dipilih adik-adik. Jadi adik-adik harus mencari tahu maupun mengumpulkan berbagai jenis pekerjaan yang adik-adik inginkan nanti. Yang berikutnya itu kriteria. Setelah mendapatkan beberapa alternatif tadi, menetapkan kriteria untuk membandingkan dan mengevaluasi pilihan tersebut. Jadi kriteria ini adik-adik kan tadi sudah memilih berbagai jenis pekerjaan ataupun jurusan tadi. Jadi adik-adik harus menentukan kriteria adik-adik yang sesuai dengan bakat maupun minat dan potensi yang ada dalam diri adik-adik. Yang berikut itu evaluasi hasil atau tahap implementasi. Jadi setelah semua informasi maupun identifikasi tadi, yang langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi setelah memilih alternatif, mengevaluasi hasil pilihan dan mulai menerapkan rencana yang sudah dibuat. Dari beberapa tadi, adik-adik di tahap evaluasi ini adik-adik harus membuat rencana. Setelah adik-adik mengumpulkan informasi, rencana apa yang akan adik-adik buat maupun adik-adik usahakan untuk kedepannya. Oke, baik. Berikut ada tantangan dalam pengambilan keputusan tadi. Jadi adik-adik dalam pengambilan keputusan itu adik-adik ada yang namanya tantangan. Jadi tantangan yang pertama itu kurangnya informasi dan pengetahuan. Jadi kurangnya informasi dan pengetahuan ini akan menjadi tantangan juga untuk adik-adik karena ketika adik-adik tidak mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan bakat maupun minat yang adik inginkan, itu akan menjadi penghambat bagi adik-adik untuk mengembangkan karirnya. Jadi yang berikutnya itu tekanan dari keluarga dan teman. Seringkali terjadi ketika keluarga dan teman memiliki ekspektasi maupun pilihan yang berbeda dari adik-adik dan keluarga maupun teman adik-adik. Jadi ini juga sebuah tantangan ketika adik-adik mengambil keputusan. Oleh karena itu, ketika adanya perbedaan pendapat dari orang tua maupun dari adik-adik, adik-adik harus berkomunikasi dengan orang tuanya adik-adik. Yang berikutnya itu ketidakpastian masa depan. Jadi ketidakpastian masa depan ini yang dimana dunia kerja adik-adik tidak selamanya tetap begitu, tetapi dia nanti dengan berjalannya waktu pasti ada perubahan. Jadi adik-adik harus bisa harus berusaha maupun belajar dengan situasi yang ada di sekitar adik-adik, dan adik-adik juga jangan takut untuk mengambil resiko maupun kesalahan yang akan adik-adik lalui. Yang berikutnya itu ketidakjelasan tentang minat dan keterampilan. Nah, ini sangat penting adik-adik, dan dimana ketika adik-adik tidak mengetahui minat maupun bakat bahkan potensi yang ada dalam diri adik-adik, ini juga akan menjadi tantangan untuk adik-adik ketika mengambil keputusan, apalagi berkaitan dengan pemilihan karir. Oke, baik. Sebelum ibu lanjut,
Ibu minta untuk adik-adik untuk berdiri dulu. Oke, baik. Adik-adik tahu tuh nyanyi Sejai? Ya, Ibu. Kita nyanyi yang Marina menari. Ya, Ibu. Oke, baik. Adik-adik tahu tuh gerakan? Tahu, Ibu. Oke, baik. Kita mulai sama-sama ya. Ya, Ibu. Oke, baik. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara. Ya, lebih cepat lagi ya. Berarti Ibu yang nyanyi. Pelan-pelan cepat. Oh iya. Kita nyanyi sama Ibu. Nanti kita Oh, yes. Yang tahu itu silakan maju ke depan. Kapolres ya. Supaya Baik, Satria Acat ini gerakan tetapi kita nyanyi dari pelan sampai ke cepat. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Iya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Oke, baik sudah. Terima kasih untuk Kapolres. Terima kasih adik-adik. Ya, Ibu. Oke, baik ya. Ibu lanjut ya. Jadi adik-adik. Oke baik adik-adik. Jadi ibu tadi sudah menjelaskan ada beberapa tantangan. Tentu dalam menghadapi tantangan itu pasti ada solusi adik-adik. Jadi solusi yang pertama yaitu yang dimana riset yang mendalam. Jadi riset yang mendalam ini yang dimana adik-adik harus mencari tahu lebih dalam lagi berbagai informasi berkaitan dengan pilihan jurusan maupun pekerjaan maupun apa saja yang adik-adik inginkan nanti ke depannya. Intinya adik-adik harus mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya dan mengumpulkan informasi itu agar perkembangan karir adik-adik itu berjalan dengan lancar. Yang berikutnya itu rencana yang fleksibel. Jadi adik-adik rencana yang fleksibel ini yang dimana adik-adik harus membuat rencana karir yang fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi beradaptasi dengan perubahan ini adik-adik harus tetap kuat secara mental, apalagi kedepannya nanti akan banyak tantangan. Jadi adik-adik harus melatih diri adik-adik untuk menguatkan diri dan mempunyai mental yang kuat. Berikut juga solusinya itu yang dimana bersikap terbuka. Jadi bersikap terbuka ini jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Jadi adik-adik bersikap terbuka ini adik-adik harus bergabung dengan orang di sekitar adik-adik untuk mencari tahu berkaitan dengan informasi maupun karir yang ingin adik-adik capai. Jadi yang terakhir itu evaluasi diri. Evaluasi diri ini yang dimana luangkan waktu adik-adik untuk merenungi ataupun untuk beristirahat berkaitan dengan luangkan waktu untuk memahami diri sendiri termasuk minat, nilai dan keterampilan. Jadi adik-adik juga harus membutuhkan waktu sendiri agar adik-adik bisa mengingat maupun merefleksi diri berkaitan dengan bakat maupun minat yang adik-adik miliki agar semua proses maupun karir yang adik-adik jalani nanti itu berjalan dengan lancar dan bisa menghadapi tantangan yang adik-adik alami. Oke baik, itu
sejak materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Oke, baik adik-adik. Jadi Ibu sudah menyampaikan beberapa materi penting tadi. Oke, baik adik-adik. Silakan yang mau bertanya tadi atau menyampaikan pendapatnya, silakan. Saya Ibu. Oke, Kakak silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, jadi kami sebagai peserta didik atau anak murid di saat kami sudah berada di bangku kelas 3 SMA, di mana kami akan tamat dari sekolah menengah atas, kami akan menentukan arah pilihan kami ketika lulus nanti dari SMA ini, ketika kami harus menentukan pilihan antara kuliah atau bekerja atau berhenti 1 tahun atau 2 tahun untuk mencari pengalaman. Jadi di sini menurut Ibu, ketika kami belum bisa atau belum melanjutkan ke perkuliahan, apakah ada tips dari Ibu untuk kami mencari sebuah pekerjaan di mana kami harus memperhatikan memperhatikan karakteristik atau tipe kepribadian yang kami miliki. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Tapi saya tanya kembali kepada Kak Paula itu, biasanya tipe kepribadiannya Kak Paula itu bagaimana? Suka menggambar Ibu. Oke, baik. Jadi saran dari Ibu itu yang dimana tipe kepribadian ini, jadi ya tipe yang sesuai dengan yang Kak Paula sampaikan tadi, yang dimana termasuk dalam tipe artistik, yang dimana di situ ada menggambar maupun melukis, yang dimana tempat kerja ataupun uangnya nanti untuk adik Paula itu yang dimana cocoknya untuk di bagian desainer ataupun di arsitek. Jadi adik Paula nanti harus mencari tahu berkaitan dengan menggambar maupun melukis tadi. Jadi adik Paula harus mencari, intinya adik Paula harus mengumpulkan informasi berkaitan dengan apa yang adik Paula sampaikan tadi, dan juga intinya adik Paula ini mengetahui minat dan bakat adik Paula. Begitu juga teman-teman yang lain. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Paula. Kita beri tepuk tangan dulu. Mungkin ada teman-teman lain yang menyampaikan atau menceritakan pengalamannya. Sudah ya? Oke, baik. Jadi Ibu menyimpulkan layanan hari ini yaitu di mana pengambilan keputusan karir merupakan proses kompleks dan berkelanjutan yang penting untuk mencapai kepuasan dan keberhasilan profesional. Jadi proses pengambilan keputusan karir ini melibatkan beberapa hal, yang dimana tadi sudah menjelaskan, yaitu pemahaman diri, eksplorasi pilihan karir, pengumpulan informasi dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti bakat, minat, kemampuan dan nilai-nilai, dan juga jangan lupa yaitu di mana peluang pasar kerja. Jadi adik-adik juga nanti menghadapi berbagai tantangan. Jadi ketika ada tantangan yang adik-adik alami, nanti adik-adik harus mencari solusi maupun menceritakan tantangan maupun kesulitan yang adik-adik lewati itu dengan keluarga maupun adik maupun teman-teman di sekitar adik-adik. Oke, baik. Layanan ini pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk partisipasi dari adik-adik semua karena sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan layanan yang Ibu berikan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita tepuk tangan. Oke, baik. Sebelum Ibu kembali, oke, baik. Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan pada doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
ada pembelajaran lain. Ya,